Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kuliah tamu di mana waktu itu disampaikan oleh Profesor Dr. Andreas Rusmija, MBA. Nah, di sini bertemakan dengan design thinking. Mungkin awalnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iqbar Saifadillah dengan NIM 212410103061 dari Fakultas Ilmu Komputer Informatika. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa yang sudah saya dapatkan dari kuliah tamu kemarin. Nah, terutamanya pada design thinking. Jadi apa itu design thinking? Nah, design thinking adalah suatu proses atau metode di mana pola pikir manusia bisa menyelesaikan suatu permasalahan dengan sebuah inovasi. Nah, ibaratkan di sini kita bagaimana caranya diajarkan untuk berpikir inovatif, berkreasi dengan ide-ide gilanya atau biasa kita sebut dengan out of the box yang biasa tidak dipikirkan oleh orang lain. Seperti itu. Dan bagaimana cara mereka untuk merealisasikan sebuah ide tersebut untuk menjadi peluang yang bisa menguntungkan dia terutama pada bisnis dan sosial. Jadi bukan hanya berpikir tapi juga berusaha untuk merealisasikannya, merealisasikan ide tersebut. Nah, sehingga mereka mendapat sebuah keuntungan. Dan biasanya design thinking ini berfokus pada bisnis dan juga sosial. Nah, ternyata dari desain sendiri bukan seperti yang kita pikirkan pada awalnya ya, yang seperti desain-desain misal kita mendesain poster dan lain sebagainya, tapi desain thinking ini lebih ke arah bagaimana cara kita untuk berpikir seperti itu. Ya, lanjut saja. Kemudian di sini ada prinsip dasar. Nah, dalam prinsip dasar ini ada beberapa poin, yaitu nomor satu, kesalahan adalah sebuah bagian dari inovasi. Jadi jangan takut salah karena kesalahan itu adalah langkah menuju kesuksesan. Nah, yang kedua, cara berpikir atau solusi tidak ada batasannya. Jadi jangan takut untuk berpikir secara luas. Nah, teruslah melangkah dan itulah. Lalu kemudian selalu melakukan eksperimen, kemudian dan validasi. Nah, kita harus banyak-banyak melakukan eksperimen, harus banyak-banyak mencoba. Kemudian yang keempat ada budaya umpan balik yang konstruktif. Jadi kita tidak hanya berpikir sendiri, kita juga bertanya-tanya, mencari info kepada orang lain dan sehingga itu membuat budaya umpan baliknya itu konstruktif. Lalu yang selanjutnya mempunyai pandangan yang berbeda. Jadi jangan takut karena kamu memiliki pikiran yang berbeda dengan orang lain karena menurut saja dengan pikiran tersebut kamu malah mendapatkan sebuah solusi atau inovasi yang lebih baik dari ke depannya. Terakhir ada optimis dan curiosity. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini ada alur langkah design thinking. Jadi yang pertama ada discovery, ada interpretation, lalu ada ideation, ada experimentation, lalu ada evolution. Jadi dari discovery. Nah, dari discovery ini ada sebuah pertanyaan. I have a challenge. How do I approach it? Nah, jadi aku punya tantangan. Pertanyaannya bagaimana saya melakukan tantangan tersebut? Nah, nomor satu ini kita bisa melakukan pemahaman mengenai tantangan tersebut, lalu kemudian mempersiapkan penelitian. Jadi kita menyiapkan penelitian tersebut, lalu kumpulkan info-info mengenai tantangan yang sudah kamu miliki itu. Nomor dua ada interpretation, yaitu pertanyaannya adalah I learn something. How do I interpret it? Nah, jadi saya sudah belajar sesuatu. Bagaimana cara saya menafsirkannya, apa ya, kayak melakukannya gitu, merealisasikannya. Nah, itu pertama kita bisa dengan bercerita, misal kita kayak tadi ya, kita berkomunikasi dengan orang lain, kita saling bertukar pendapat, lalu cari artinya, lalu kemudian kita coba cari peluangnya. Oke, nomor tiga, ideation, yaitu I see an opportunity, what do I create? Jadi saya melihat peluang, peluangnya sudah terlihat nih. Jadi apa yang bisa saya buat? Kita mencari ide lah di sini.
Nah, di sini langkah-langkahnya yaitu adalah kita coba mencari ide. Lalu jika sudah mempunyai ide, kita bisa memperbaiki ide yang sudah kita miliki jadi lebih sempurna lagi. Oke, yang selanjutnya ada experimentation. I have a idea. I have an idea. How apa ini? How did I build it? Nah, seperti itulah. Jadi aku sudah punya ide. Nah, bagaimana caraku membangunnya, membuatnya? Jadi bukan ide lagi, tapi sudah mau diimplementasikan. Nah, cobalah membuat prototype dahulu supaya karena prototype itu lebih memudahkan kita. Lalu jika sudah kita mencari seseorang untuk meminta feedback-nya. Oke, yang terakhir adalah evolution. I did something new. How do I evolve it? Nah, saya sudah mencoba sesuatu yang baru. Bagaimana saya mengembangkannya? Jadi kalian sudah laksanakan keempat yang tadi. Nah, kemudian masih pengen lebih, lalu kemudian bertanya bagaimana cara menyelesaikannya, yaitu eh, kita harus belajar lagi dan jangan takut untuk terus berlangkah maju. Seperti itu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini ada tugas tambahan dari mata kuliah lewat. Jadi ide final project apa untuk lewat nanti. Jadi dari saya sendiri inginnya membuat sebuah portofolio atau CV pribadi karena dari saya sendiri sebenarnya belum pernah membuat aplikasi berbasis web. Jadi mungkin ini adalah sesuatu yang paling mudah untuk saya. Nah, ini ada langkah-langkah menemukan ide. Nah, ide tersebut saya menggunakan sama seperti yang saya dapatkan dari kuliah tamu. Jadi, kita mulai dari discovery, interpretation, ideation, experimentation, lalu evolution. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada lagi rencana beberapa tahun ke depan. Nah, jadi saya punya rencana di mana mengikuti sebuah kegiatan MPKM atau magang di beberapa tahun ke depan. Lalu, saya ingin lulus dengan IPK minimal 3,5, lalu menguasai beberapa keterampilan secara lebih dalam lagi, misal satu atau dua keterampilan. Lalu yang terakhir memiliki pekerjaan di bidang yang saya minati. Nah, mungkin seperti itu. Lanjut. Ya, jadi di sini ada bukti dokumentasi kegiatan saya mengikuti kuliah tamu. Di sini ada saya bersama teman-teman saya, dan ini adalah tiket yang sudah saya daftar. Ada nama saya Iqbal Fadilah. Lalu ini waktu kegiatan berlangsung. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.